Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Jangan Ganggu Kediamanku. Cerita ini ditulis oleh Reni Sukesti. Dan sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Saben perkara nang alam dunya bakal tumiba apa sing mbok lakoni. Ora ana saben perkara kang bisa sumingkir. Pepestene urip sing wis ditulis. Semburat awan jingga tak mampu memupuk asa yang telah terpatri. Dengan peluh yang membasahi keras ragam yang kupakai, kuusap butiran bening dengan penuh frustasi. Rasa sabar mungkin sudah tak dapat kubendung, melihat proyek yang kukerjakan tak berjalan dengan semestinya. Hingga akhirnya, kita coba datang orang pintar. Perkenalkan, namaku Bayu Aksara. Seperti biasanya, setelah aku menyelesaikan sebuah pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan tempatku bekerja, aku pun diberi proyek yang lain untuk aku tangani. Kali ini aku ditugaskan menangani proyek pembuatan jalur penyelamat di pinggiran jalan besar, kota kediamanku. Aku tampak begitu senang karena jalan yang agak curam itu dibuat jalur penyelamat, karena sering terjadi kecelakaan akibat remblong. Saat aku beserta pekerjaku mengecek tempat yang dijadikan proyek, kami biasa saja dan tidak mengalami kendala apapun. Seperti biasanya, sebelum aku mengerjakan proyek yang aku tangani, selamatan bubur merah putih, juada pasar, serta acara doa bersama selalu aku lakukan bersama pekerjaku. Pak Bayu, kenapa pengiriman alat untuk pekerjaan bahan material belum juga sampai, Pak? Tanya seorang pekerja. Setelah menunggu hampir 5 hari namun belum juga datang. Benar juga, ini sudah hari Rabu. Seharusnya hari Minggu sudah tiba, sautku. Pekerjaan proyek ini sudah berjalan seminggu lamanya, namun ada-ada saja yang terjadi di setiap harinya. Seperti yang terjadi saat ini. Pihak dari kantor mengatakan barang sudah dikirimkan Sabtu lalu. Namun kami yang berada di sini tak kunjung mendapatkan bahan itu. Sudah beberapa kali aku menghubungi pihak kantor, namun tidak ada jawaban yang pasti dari mereka. Alhasil karena tidak mendapatkan kepuasan, aku pun mendatangi kantor tempatku bekerja. Assalamualaikum Pak Samsul. Salamku setelah masuk ke ruang atasanku. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Bayu, jawab beliau. Maaf Pak, kata Bapak alat untuk pekerjaan material bangunan yang saya ajukan, kata Bapak sudah dikirim. Namun sudah seminggu lamanya kami menganggur karena bahan material belum juga sampai pada kami, ucapku pada beliau. Masa sih Pak Bayu? Supir yang membawa alat itu mengatakan kalau barang sudah diturunkan di tempat pekerjaan, seloroh Pak Samsul. Tapi kami yang berada di tempat pekerjaan belum kedatangan alat yang kami butuhkan untuk kami garap, Pak, jawabku tegas. Kami pun sama-sama bingung, karena setelah kami menghubungi supir yang mengangkut alat untuk pekerjaan bangunan, dia mengatakan bahwa pekerjaku telah menerima alat bangunan itu. Supir itu juga mengatakan alat itu tiba saat malam hari karena kemacetan. Aku pun lantas menghubungi salah satu pekerjaku yang masih berada di proyek. Namun tak ada dari mereka yang menerima alat itu. Di tengah kebingungan yang kurasakan, tiba-tiba handphoneku bergetar karena ada yang menghubungi. Aku pun lantas mengangkat panggilan itu, dan betapa terkejutnya karena alat yang membuat pusing itu ditemukan dan tertimbun pasir.
Seperti mendapatkan angin segar, segera aku memberitahukan pada atasanku perihal alat bangunan yang ditemukan. Setelah mengatakan hal itu, lantas aku pun berpamitan untuk kembali ke proyek tempatku bekerja. Sepanjang perjalanan, aku mengucap syukur karena pekerjaanku akan segera dimulai. Setelah sampai di proyek, segera aku tanyakan bagaimana alat itu bisa mereka temukan. Tadi ada kalajengking masuk ke dalam tumpukan pasir, Pak. Karena iseng gak ada kerjaan, saya mengorek-ngorek pasir itu sampai dalam. Kau malah ngelihat ada besi di dalam tanah. Aku cakar-cakar lagi itu pasir dan nemuin alat-alat ini, Pak. Ucap salah satu kuli proyek menerangkan. Aku hanya manggut-manggut dan mengatakan terima kasih pada pekerjaku. Setelah itu lalu menyuruh mereka untuk mengerjakan pembuatan pondasi. Aku hanya mengembuskan nafas beratku, mengingat ada-ada saja yang terjadi pada proyek pembangunan jalan penyelamat ini. Saat malam hari sebelum pekerjaan dimulai keesokan harinya, aku seperti didatangi oleh mereka yang tidak menyukai proyek dilakukan. Setelah beberapa hari ada saja pekerjaku yang mendadak sakit. Hingga pada saat ini tentang alat pekerjaan proyek yang misterius. Sudah 2 minggu lamanya, namun pekerjaan seperti tidak ada perkembangan. Untuk membuat pondasi saja membutuhkan waktu yang begitu lama karena kejadian-kejadian tak nalar yang kami alami. Ada juga beberapa pekerja yang terlihat lemah, padahal mereka begitu terampil di pekerjaan proyek sebelumnya. Hingga pada siang ini, salah satu dari pekerja kami mengalami kecelakaan ringan, di mana saat dia menyeberang tiba-tiba ada kendaraan yang hilang kendali dan menabrak pekerja kami. Astagfirullahaladzim, Pak Ijo! Teriakku melihat pekerjaku mengalami kecelakaan. Aku dan pekerjaku yang lain lantas membawa Pak Ijo yang bersimbah darah itu ke rumah sakit terdekat. Setelah sampai, Pak Ijo langsung ditangani di UGD dan aku menyelesaikan tentang administrasinya. Setelah mendapatkan penanganan, lantas aku menghubungi pihak keluarga. Betapa terkejutnya mereka saat mengetahui keadaan salah satu anggota keluarganya mengalami musibah. Setelah melakukan apa yang menjadi tugasku sebagai atasan, lantas aku berpamitan pada keluarga pekerjaku yang mengalami musibah tersebut. Kuhenyakan bokongku pada kursi empuk di perusahaan tempatku bekerja. Tak henti-hentinya lafaz istighfar kulantunkan. Namun pengerjaan proyek ini begitu membuatku lelah hati, pikiran, juga raga. Hingga dering handphone mengentakku dari lamunan. Pak Ijo, Pak! Lapor salah seorang pekerjaku. Assalamualaikum. Pak Ijo kenapa, Dun? Tanyaku pada pekerjaku yang bernama Madun. Pak Ijo nanti mau dioperasi, Pak. Lengannya ada yang retak, seru Madun. Kamu urus saja semuanya. Nanti saya turun tangan kalau saya dibutuhkan, sautku. Belum membasahi keningku. Baru saja proyek ini aku jalankan, tetapi sudah ada pekerja yang mengalami kecelakaan. Dalam lelahku, mata terasa semakin berat. Hingga lungo soko umaku, atau yang bisa diartikan pergilah dari rumahku. Aku terjatuh dari kursi. Kuatur nafas yang memburu, mengingat makhluk mengerikan yang baru saja memperingatkanku. Lungo soko umaku, yang mempunyai arti pergilah dari rumahku. Makhluk itu bagai sangat nyata mendatangiku dalam mimpi. Begitu mengerikan makhluk itu. Segera aku basahi wajahku di wastafel toilet, memindai wajahku yang ketakutan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, segera kulangkahkan kakiku untuk pulang ke rumah. 2 jam lebih perjalananku menuju rumah ternyaman. Ingin segera kurebahkan badan yang sangat lelah ini. Namun di tengah perjalanan, saat memasuki kawasan yang sedang kugarap, aku melihat makhluk tinggi besar berada di samping lajur kanan. Astagfirullahaladzim, seruku melihat makhluk itu.
Tanpa berpipu setelah melewati makhluk itu, kulajukan mobil dengan kecepatan penuh. Hingga akhirnya aku tiba di rumah dengan selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab bapak dan ibu bersamaan. Melihatku yang tampak kacau, ibu mendekatiku yang duduk agak memisah. Nang bagus, mandi, kamu bersih-bersih dulu. Ibu mau nyiapin makanan kesukaanmu, ucap ibu penuh bijaksana. Aku lantas menganggukkan kepala, mengikuti apa yang disuruh ibuku. Kuguyur badanku dengan air dingin khas pegunungan. Setelah masuk ke dalam kamar mandi, membuat badan yang tadinya lelah terasa segar kembali. Di tempat lain, Pak, anak kita kenapa? Kok lesu banget seperti itu? Tanyaku pada suamiku yang sudah hampir 30 tahun bersama aku. Bapak juga gak ngerti, Bu. Nanti kalau Bayu sudah makan, kita tanyakan tentang keadaannya, jawab si bapak. Kurang lebih lamanya setelah 1 jam, aku pun keluar dari kamar. Tentunya setelah menjalankan ibadah 4 rakaatku di malam ini. Aku tak langsung pergi ke meja makan. Dengan pikiran yang masih berkecamuk, ku bakar 1 batang rokok untuk mengurangi penat yang kurasakan. Bapak yang melihat dari dalam kini sudah berada di sampingku, di teras depan. Ada apa, Bay? Tanya bapak padaku. Gak ada apa-apa, Pak, jawabku sambil tersenyum. Bapak kenal kamu berpuluh tahun. Kamu juga mewarisi apa yang ada pada bapak. Sekarang ceritakan, apa yang membuatmu risau? Ucap bapak sedikit menekan. Aku pun lantas menceritakan semua kejadian yang kualami beserta para pekerjaku. Kamu sudah mengenal tempat yang sedang kamu garap? Tanya bapak kemudian. Sejenak aku tertawa mendengar pertanyaan dari bapak. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang daerah tempatku tinggal, sedangkan hampir setiap hari pasti melewati jalan itu. Bapak tampak menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah jahilku. Kok kalian pada di luar? Ayo masuk, kita makan, seru ibu. Akhirnya aku dan bapak masuk ke dalam rumah, lalu menuruti pada apa yang diperintahkan ibu. Tanpa keharmonisan yang tercipta di atas meja makan ini, aku dan orang tuaku makan sambil sesekali berbagi cerita. Hingga tiba-tiba handphoneku berdering. Assalamualaikum, salamku setelah mengangkat panggilan telepon. Innalillahi, bagai disambar petir jantungku merasa seakan berhenti. Ibu dan bapak terkejut mendengar lafaz tentang kematian. Ada apa? Tanya ibu cemas. Ada yang kecelakaan lagi di jalan yang sedang Bayu garap, jawabku. Pekerjamu, Nak? Tanya ibu lagi. Bukan, Bu, hanya saja Bayu merasa ada yang aneh di tempat Bayu bekerja sekarang, jawabku. Ibu lalu menenangkanku, setelah itu menyemangatiku agar tidak terbebani dengan semua peristiwa-peristiwa di luar nalar ini. Sedangkan bapak hanya diam saja, sampai ibu pergi ke dapur meninggalkan kita, hingga bapak berkata, kamu sudah memasang sesajen. Sesajen? Tanyaku mengulangi perkataan bapak. Biasanya, kalau akan melakukan proyek di jalan seperti itu, harus menyiapkan sesajen, Bay, ucap bapak kemudian. Enggak, Pak, enggak ada sesajen apapun. Yang biasa dilakukan sebelum memulai hanya selamatan dan doa bersama. Bayu rasa itu cukup. Proyek Bayu sebelumnya juga seperti itu, sanggaku. Tapi coba kamu pasang sesajen saja besok, Bay, biar pekerjaanmu lancar, kata bapak kemudian. Bayu pikir-pikir lagi deh, Pak, sautku. Obrolan aku dan bapak terhenti saat lengkingan suara ibu menggema di setiap sudut rumah. Suara cekikikan aku dan bapak tak dapat terelakkan saat beberapa kali ibu menyuruh kami untuk lekas minum kopi requestan kita. Tiba-tiba terdengar suara benda terjatuh. Aku dan bapak lantas pergi ke halaman depan untuk mencari tahu
benda apa yang terjatuh. Alangkah terkejutnya kami saat menemukan ranting pohon mangga di depan rumah roboh seperti baru saja dinaiki orang berbadan besar. Terdengar erangan berat pula saat tiba-tiba bayangan hitam besar melintas di samping rumah. "Astagfirullahaladzim," ucapku dan bapak berbarengan. "Bapak, Bayu," suara lengkingan ibu kembali terdengar. Aku dan bapak lantas cepat-cepat masuk ke ruangan setelah menatap satu sama lain. "Ya Allah, Gusti, astagfirullahaladzim," ucap ibu. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, ibu begitu heran dengan kelakuan kami. Bak seorang anak kecil yang takut dimarahi orang tuanya, aku dan bapak tadi berlomba lari menuju ruang tamu. "Baik, coba besok kamu ikhtiar. Kamu sama pekerjamu melakukan mujahadah bersama di area proyek. Siapa tahu itu bisa melancarkan proyek yang sedang kamu garap." Nasihat dari ibu. Bayu pikir-pikir dulu, Bu. Kemarin juga sebelum proyek dimulai, Bayu udah melakukan selamatan. Jawabku memberi alasan. Esok tiba. Kembali aku mendatangi proyek setelah sebelumnya mendatangi keluarga Pak Ijo. Iya, semalam Pak Ijo meninggal dunia. Aku nampak berpikir keras bagaimana cara menyemangati pekerjaku agar segera merampungkan proyek ini. Sudah seminggu semenjak kematian Pak Ijo, masuk keluar pekerja membuatku sedikit frustasi. Bagaimana tidak, ada-ada saja alasan dari mereka yang tidak kuat mengerjakan proyek ini. Hingga akhirnya aku harus mencari pekerja untuk mengganti kekosongan yang ada. "Pak," ucap seorang pekerja yang lama setelah mendatangiku. "Iya Gun, kenapa?" tanyaku kemudian. "Gini Pak, kayaknya ada yang gak wajar Pak. Beberapa kali kami diganggu," ucap pekerjaku yang bernama Gunawan. "Maksudnya?" Aku membalas dengan pertanyaan. "Bapak ngerasa ada yang aneh gak?" "Setiap harinya ada-ada saja sesuatu yang menghambat proses penggarapan proyek ini," lanjutnya. "Aku pun begitu Gun," ucapku setelah diam sesaat. "Pak, bagaimana kalau kita mengadakan mujahadah atau menanam sesajen di lingkungan ini?" Pekerjaku memberi ide. "Bukankah kita sudah mengadakan selamatan dan doa bersama sebelumnya, sebelum kita mulai menggarap proyek ini?" tanyaku. "Sudah Pak, tapi saya hanya memberi usulan. Siapa tahu Bapak menerimanya," ucap Gunawan kemudian. "Baiklah, nanti saya pikir-pikir dulu," ucapku. Hari berganti. Seiring waktu, pengerjaan jalur penyelamat sudah mulai terlihat hasilnya. Meski butuh waktu yang lama karena peristiwa demi peristiwa luar nalar yang terus menghantui kami. "Sepertinya seminggu lagi proyek ini sudah rampung," ucapku saat mengecek kawasan proyek. Aku dan para pekerjaku pulang ke rumah masing-masing setelah waktu menunjukkan jam kerja berakhir. Dengan santai ku kendarai mobilku pulang menuju rumah, kurang lebih 1 jaman dari lokasi proyek ke rumahku. Namun saat sudah sampai di halaman depan rumahku, handphoneku berdering. "Assalamualaikum, Pak, gawat." Mendengar ucapan pekerjaku, seketika nafas berat ku hembuskan. Aku hanya membatin, pasti ada yang terjadi lagi. Entah itu pada pekerjaku atau sesuatu dalam pekerjaan proyek. "Waalaikumsalam, iya Gun, ada apa?" ucapku sedikit frustasi. "Pak, barusan ada truk oleng terus menghantam bangunan. Sebagian bangunan rusak Pak," terang Gunawan. "Oke, besok aku cek Gun. Sekarang aku baru saja sampai di rumah. Kamu bersama yang lain boleh pulang. Nanti kalau ada apa-apa tentang kecelakaan barusan, kamu hubungi aku saja," sahutku. "Baik Pak, kalau begitu saya pamit pulang dulu." Kepala ini begitu pusing memikirkan tentang proyek yang sepertinya tidak dapat ku handle.
Ada-ada saja yang terjadi, hingga tak sadar saat memikirkannya, aku ketiduran di mobil. Terdengar suara ketokan kaca mobilku. Segera aku buka mataku dan melihat siapa yang mengetuknya. "Ibu," gumamku. "Baik, bangun. Keluar," kata ibu dari luar mobil. Segera aku buka pintu mobil yang masih kukunci sebelumnya. Lalu turun dan mencium taksim punggung tangan ibu. "Mandi sana nak, sholat, terus makan," ucap ibu. "Iya bu," jawabku. Kulangkahkan kakiku menuju kamar mandi. Air dingin khas pegunungan ini membuat sedikit bergidik saat menyentuhnya. Kuguyurkan air sedingin es ini, lalu cepat-cepat merampungkannya. Bukannya membantu mengurangi beban di kepalaku, setelah mandi badanku malah menggigil. Bukannya mengerjakan 3 rakaatku yang hampir habis waktunya, aku malah meringkup dalam selimut karena kedinginan. "Kowe angel kandhanane, lunga saka komaku." Peluh dingin membasahi seluruh tubuhku setelah aku terjatuh dari ranjang tidur. Sosok mengerikan yang beberapa waktu lalu menghampiriku dalam mimpi, juga yang menampakkan bentuknya saat aku pulang, kini mendatangiku kembali dengan ancaman yang lebih mengerikan. Bayu, buka pintunya nak," teriak ibu dari luar. Segera aku buka pintu yang masih terkunci itu. Ibu yang tampak dengan kekhawatirannya menatapku sambil memegang keningku. "Astagfirullahaladzim, panas banget kamu Bay. Ayo lekas makan, nanti ibu ambilin obat pereda panasnya," ucap ibu. Aku hanya menuruti apa yang dikatakan oleh ibuku. Aku lantas menceritakan semua yang kualami pada kedua orang tuaku dan meminta bantuan mereka untuk mendatangi sesepuh yang mengetahui seluk-beluk tempat yang tengah aku kerjakan itu. Hari selanjutnya, saat aku mendatangi proyek yang sedang kukerjakan, kulihat tidak begitu parah sisi bangunan yang kena hantam oleh truk hari kemarin. Hanya saja aku harus merobohkan sedikit bangunan di sampingnya agar bangunan ini dapat kokoh. 2 hari kemudian, aku beserta Bapak dan Gunawan mendatangi sesepuh daerah proyek ini. Aku mengatakan semua yang terjadi saat proses penggarapan. Desa tempat tinggal sesepuh yang akan kudatangi memang masih berada 1 kecamatan dengan proyek yang tengah kugarap. Namun desa ini terbilang agak lumayan ekstrim karena jalannya belum diaspal. Iya, desa yang berada tersembunyi dari jalan besar ini masih asri dan pepohonan juga tumbuh dengan suburnya. Tiba-tiba, brak! Pohon yang berada di depan rantingnya ada yang roboh, sehingga memaksa kita untuk turun dan menggeser ranting itu agar tak menghalangi laju mobil kami. Dengan susah payah ranting itu dapat diatasi. Namun seketika hujan turun dengan derasnya, hingga aku susah melajukan mobil di jalanan yang bertanah lumpur. 30 menit berlalu, dan akhirnya kami sampai di tempat yang kami tuju dengan selamat. Meski aku sedikit bingung karena setelah turun dari mobil, tanah di sini kering, yang artinya tidak turun hujan sebelumnya. Bapak lantas mengetuk pintu rumah dan menanyakan apakah benar ini alamat rumah yang kami tuju. Setelah itu, kami dipersilakan untuk masuk. Aku pun lantas menceritakan semua peristiwa yang aku alami selama pengerjaan proyek. "Jadi, bagaimana Mbah?" tanyaku pada sesepuh desa setelah menceritakan semuanya, yang tak lain sesepuh itu bernama Mbah Mosar. Mbah Mosar tampak mengerutkan keningnya, memindai wajahku, lalu berkata, "Berikan dia 1 kepala sapi untuk sesajen. Jangan lupa juada pasar, bubur merah, juga perbungaan. Besok di hari yang saya tentukan, kita lekas ke sana." Aku pun berpamitan dengan Mbah Mosar setelah apa yang ingin kuutarakan tersampaikan. Namun saat mobil kami akan keluar dari desa Mbah Mosar, mobil kami seperti diputar-putarkan. Sudah hampir 3 kali kami melewati rumah tua yang terletak di ujung desa, hingga kami sadar kami seperti dikerjai oleh penghuni desa ini.
Karena hari sudah semakin sore dan hampir masuk ke waktu maghrib, kami pun memutuskan untuk pulang lagi ke rumah Mbak Mosar. "Assalamualaikum, Mbah." Salamku setelah memarkirkan mobil. "Waalaikumsalam," jawab Mbak Mosar yang bingung melihat kami. "Kok kesini lagi? Ada yang tertinggal?" tanya beliau kemudian. Aku pun lantas menceritakan tentang kejadian yang menimpa kami barusan. Mbak Mosar nampak menautkan kedua alisnya, seraya memilin pelipisnya. "Kalian di sini saja dulu. Nanti selepas maghrib, saya antar kalian pulang," ucap Mbak Mosar. Kami pun menuruti perkataan Simba. Dan benar, setelah maghrib kami ditemani pulang oleh Mbak Mosar. Sedangkan dari belakang mobil, cucu beliau mengiring kami dengan sepeda motornya. Saat keluar dari rumah Mbak Mosar, bulu kuduku meremang. Ditambah dengan tengkuku yang terasa berat, aku menepis semua pemikiran tidak normal yang mulai menyergapku. Melewati beberapa rumah warga yang tua ini membuat sedikit rasa takut. Suasana yang masih asri di siang hari ternyata sedikit menyeramkan bila malam tiba. Ditambah penerangan jalan yang belum memadai, juga jalanan yang masih bertanah. Saat akan keluar dari desa, terdengar suara hewan malam bersautan, membuat siapapun bergidik ngeri. Tiba-tiba laju mobil melambat, seperti kami menaiki tanjakan saja. Tapi saat aku ingin bertanya pada Mbak Mosar yang berada di sampingku, beliau berkata untuk terus melangkah dan jangan pedulikan apapun. Tanpa sengaja, ekor penetraanku melihat kain putih yang melambai dari jendela kaca mobilku. "Jangan melihat ke samping, terus saja jalan," suruh Mbak Mosar, seperti mengetahui apa yang kurasakan. Tiba-tiba dari arah depan melintas sesuatu, hingga pedal rem ku injak. Namun saat aku ingin keluar untuk memastikan, Mbak Mosar melarangku dan memintaku untuk fokus meneruskan perjalanan. Suasana yang makin mencekam malam ini, niat ingin berkonsultasi tentang proyek yang kukerjakan, malah mendapatkan teror seperti ini. Tak henti-hentinya ayat kursi kulafatkan, begitu mengerikan sekali malam ini, sampai-sampai ingin rasanya untuk segera pulang ke rumah. Setelah keluar dari gapura desa, aku berniat untuk membukakan pintu, karena aku berpikir cukup sampai di sini saja Mbak Mosar menemaniku. Tapi tanpa diduga, saat aku hendak membuka pintu mobil, nampak sosok mengerikan tengah mengawasiku dari kejauhan. Mbak Mosar nampak tersenyum setelah aku tengok wajahnya tengah memindai wajahku. Dengan sigap segera aku hidupkan mesin mobil dan kembali meneruskan perjalanan tanpa berkata-kata lagi. Perjalanan menyeramkan yang sungguh membuatku frustasi ini baru saja aku alami. Tak kusangka pengerjaan proyek yang kukira sepele malah begitu besar efek yang kurasakan. Setelah sampai di rumah, Mbak Mosar pamit bersama cucunya yang mengendari sepeda motor di belakang. Aku ingin sekali mengatakan semua yang kurasakan saat pulang tadi, namun seperti mengetahui apa yang kurasakan, Mbak Mosar menenangkanku, tidak akan terjadi apa-apa. Aku dan Bapak lantas masuk ke rumah. Sedangkan Gunawan aku suruh untuk menginap di rumahku, mengingat peristiwa tadi selama perjalanan. "Kok baru pulang? Kalian gak kenapa-napa kan?" tanya ibu begitu mengetahui kami pulang. "Alhamdulillah gak ada kendala apapun, Bu," jawab Bapak berbohong. "Alhamdulillah, ya sudah kalian bersih-bersih dulu, lalu kita makan bersama. Pak Gunawan juga ya, kita makan bersama," tutur ibu. Aku pun lantas masuk ke kamarku dan segera mengambil handuk untuk mandi. Saat sudah berada di dalam kamar mandi, tengkuku kembali meremang hingga "Bayu." Suara berat tertangkap gendang telinga. Suara itu terdengar seperti tidak asing. Suara itu suara dari sosok mengerikan yang mendatangi diriku dalam mimpi. "Bayu!" Suara lengkingan ibu berhasil menyentakku dari lamunan. Segera aku guyur badan yang sangat lelah ini tanpa waktu yang lama. Satset, tidak kurang dari 1/4 jam. Aku sudah merampungkan ritual mandiku. Kami pun berempat kumpul di satu meja makan
untuk mengisi energi kami yang telah habis terkuras. Di meja makan, tersedia berbagai macam menu yang menggugah selera. Namun pikiranku hanya tertuju pada proyek yang kugarap. "Bay," panggil ibuku. "Iya bu," sahutku. "Astagfirullahaladzim," ucap ibu saat menyentuh keningku. "Ada apa bu?" tanya bapak. "Bay, kamu kalau sakit bilang sama ibu. Teruskan makan malammu. Setelah ini istirahat. Ibu mau ambil obat pereda buat kamu," ucap ibu khawatir. Setelah masuk ke dalam kamar dan meminum obat yang diberikan ibu, segera kurebahkan badan yang lelah ini hingga akhirnya tertidur. "Ojo pisan-pisan nantang aku. Kowe sing gawe perkara, kowe bakal rekoso. Lunga saka omahku." Terlihat begitu nyata sosok mengerikan itu mendatangiku. Lalu dengan suara yang menggelegar, dia mengancamku. Astagfirullahaladzim. Tiada hentinya istighfar kulafatkan setelah terbangun. Betapa mengerikan sosok itu saat dengan marahnya seperti ingin memakanku. Ini tidak bisa kudiamkan. Aku harus tahu mengapa proyekku molor seperti ini pengerjaannya. Pasti sudah terjadi sesuatu. Sampai-sampai proyek yang kukerjakan telah memakan korban, batinku. Tanpa menunggu hari esok saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, saat aku bangun dari tidur lelahku, kuhampiri bapak, juga Gunawan, yang berada di ruang tamu. "Pak, sebaiknya kita lakukan besok ritual yang disarankan Mbak Mosar," ucapku mengagetkan bapak juga Gunawan. "Kenapa mendadak sekali?" bapak bertanya kemudian. "Bayu lelah pak," lirikku frustasi. Baik, bapak telepon dulu teman bapak yang punya usaha pemotongan hewan. Siapa tahu di sana ada benda yang kamu butuhkan saat ini, sahut bapak. Setelah cukup lama bapak menelpon temannya. Bapak mengatakan bahwa sesuatu yang kuinginkan ada dan bisa diambil besok. Seperti mendapat angin segar, pikiranku sedikit melonggar. Sungguh, proyek yang kukerjakan ini begitu membuatku frustasi. Hari esok tiba. Namun wajah murung tampak terlihat saat kami makan pagi bersama. Ketika bapak memberitahuku bahwa aku tidak dapat melaksanakan ritual hari ini juga karena bahan utama yang kami butuhkan dimakan oleh segerombolan tikus. Dengan berat hati aku pun hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Tidak ada yang bisa disalahkan dalam kondisi seperti ini. Suara telepon rumah membuat konsentrasi makan kami terganggu. Dengan sigap ibu lantas berdiri dan mengangkat panggilan tersebut. Namun saat sedang menerima panggilan, "Bay," ucap ibu memanggilku. Betapa terkejutnya aku saat mendengar kalau pekerjaku ada yang mengalami kecelakaan saat memperbaiki bangunan yang rusak. Astagfirullahaladzim, lirikku sambil memijat kening. Bapak yang mengerti tentang kondisi putranya saat ini hanya bisa menenangkan dan berusaha untuk membantu sebisa mungkin. "Pak," dengan suara berat Gunawan memanggilku. "Iya," jawabku penasaran. "Sebenarnya," ucap Gunawan takut-takut. Aku pun menunggu apa yang ingin dikatakan olehnya. Setelah acara selamatan juga doa bersama waktu itu, ucap Gunawan berhenti. Mereka minum-minum setelah bapak dan yang lainnya pulang dari proyek. Dari Gunawan. Bagai tersambar petir, badan ini terasa lemah, kepala pun sepertinya mau pecah. Mendengar apa yang baru saja pekerjaku katakan. "Coba kamu jelaskan sekali lagi," ucapku sedikit marah. Ibu lantas menenangkanku, tidak membiarkan diriku dirasuki oleh amarah. "Jadi sebenarnya saat bapak sedang mengadakan acara selamatan dan doa bersama untuk mengawali proyek ini, Pak Ijo diam-diam membawa minuman keras yang disembunyikan agak jauh dari proyek. Aku waktu itu menolak apa yang Pak Ijo minta, namun dia malah mengancamku untuk diam dan jangan sampai ada yang tahu. Terlebih lagi itu bapak," ucap Gunawan. "Kapan itu pastinya, Gun?" aku bertanya. "Malam harinya, Pak. Asrul, Pak Ijo, Kodam, Selamat, dan Trimo
mabuk-mabukan tepat di tempat Bapak menggelar doa pada siang harinya. Jawab Gunawan. Setelah menghirup udara sebanyak-banyaknya, aku meminta maaf pada Gunawan karena telah meninggikan suara. Gunawan pun memaklumi apa yang kurasakan saat ini. Lantas aku pun berpamitan dengan orang tuaku dan lekas pergi bersama Gunawan mendatangi proyek yang kukerjakan. Saat akan sampai di proyek, ban belakang mobil tiba-tiba meletus, membuat kendaraan kami oleng hingga lirikku memegang kepala yang tampak berdenyut. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga, Bay. Ucap ibu tersenyum. Kulihat ruangan sekitar dengan alat infus yang menempel pada pergelangan tanganku, membuatku mengenyitkan dahi. Astagfirullahaladzim. Di mana Gunawan, Bu? Tanyaku kemudian, setelah mengingat peristiwa naas yang baru saja ku alami bersama Gunawan. Tenang, Bay. Gunawan hanya lecet-lecet ringan. Dia sudah pulang tadi setelah dijemput keluarganya. Jawab ibu. Makhluk mengerikan itu. Iya, makhluk mengerikan itu yang membuatku mengalami kecelakaan bersama Gunawan. Mungkin juga makhluk itu yang meneror pekerjaanku hingga mereka seperti ini. Batinku. Bay, kamu gak kenapa-napa kan? Tanya ibu khawatir. Enggak, Bu. Jawabku kemudian. Bu, Bapak kemana? Tanyaku saat tidak melihat Bapak menemani ibu. Tidak usah pikirkan Bapak. Kamu fokus saja pada kesembuhanmu. Ibu menasihatiku. Erangku. Bauku kenapa sakit, Bu? Racaku. Hati-hati, Bay. Bahu kananmu membentur kemudi agak keras dan membuat memar. Terang ibu. Kuusap bahu yang begitu nyeri ini, lalu beristighfar sejenak. Assalamualaikum. Salam Bapak memasuki ruang inapku. Waalaikumsalam. Jawab kami serempak. Gimana keadaanmu, Bay? Tanya Bapak setelah duduk di sampingku. Alhamdulillah, Pak. Jawabku singkat. Gimana proyek, Pak? Tanyaku kemudian. Bapak tampak diam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Lalu, pekerjamu terjatuh dari penyangga setinggi 4 meter saat memasang batu bata. Satu kakinya patah, dan yang satu lagi kepalanya terbentur batu di bawah, mengakibatkan gegar otak yang cukup lama. Terang Bapak. Astagfirullahaladzim. Lirikku frustasi. Tenangin diri kamu, Bay. Bapak tadi sudah menemui Mbak Mosar, dan nanti sore juga akan melakukan ritual sajen seperti yang kita rembuk kemarin. Terang Bapak. Pak, siapa pekerja Bayu yang mengalami kecelakaan itu? Tanyaku kemudian. Asrul dan Kodam. Ya Allah, Bayu harus keluar dari sini sekarang, Pak. Bayu harus meminta maaf pada penghuni di mana Bayu sedang melakukan proyek itu. Bayu takut pekerjaan Bayu yang lain akan mengalami musibah lagi, Pak. Ucapku penuh frustasi. Bay, istighfar, Bay. Ibu memelukku untuk menenangkan. Bagai anak kecil yang mengkhawatir akan sesuatu, aku terisak dalam pelukan ibu. Bukan tak mengapa, sebab baru kali ini aku merasa gagal dalam melakukan pekerjaanku, hingga memakan korban dalam pengerjaannya. Pak Ijo, Asrul, juga Kodam. Mereka pekerjaku yang melakukan perbuatan tidak terpuji, hingga membuat marah penghuni tempatku bekerja. Aku harus menyelamatkan 2 pekerja yang lain, yakni Trimo dan Selamat. Aku tidak mau jika sampai ada korban lagi. Setelah mendapatkan izin untuk pulang, meskipun dengan negosiasi yang alot, aku pun beserta bapak dan ibu pergi menuju proyek tempatku bekerja. Pukul 5 sore lebih saat kami sampai. Kulihat banyak pekerjaku yang sudah sampai, termasuk Trimo dan Selamat, yang dilihat dari raut wajahnya seperti merasakan kecemasan. Mbak Mosar juga didampingi cucunya telah sampai pula di tempat ini. Tak seperti biasanya, kendaraan yang selalu ramai berseliweran kini tampak lenggang. Cuaca yang nampak redup karena matahari juga mulai turun dari singgasananya. Gimana Mas Bayu? Apa sudah bisa saya lakukan ritual ini?
Tanya Mbak Mosar menatapku. Aku pun lantas mengajak Mbak Mosar untuk menjauh dari orang-orang. Lantas ku ceritakan semua yang dilakukan pekerjaku waktu itu. Seperti sudah mengetahuinya, Mbak Mosar tidak terkejut pada apa yang ku katakan. Beliau hanya berkata agar aku tidak tegang. Mbak Mosar juga sudah menyuruh anak buahku yang melakukan keteledoran itu untuk meminta maaf kepada penghuni tempat ini. Setelah aku dan Mbak Mosar kembali pada acara yang akan kami lakukan, angin tiba-tiba berembus dengan kencangnya. Aku pun meminta Mbak Mosar untuk menyegerakan ritual ini. Setelah kami membaca doa bersama, angin yang berembus dengan kencang mulai meredup. Mbak Mosar lalu memerintahkan para beberapa pekerjaku untuk membuat lubang sebesar kepala sapi yang akan dipendam. Namun saat ritual sajian akan dilakukan, angin besar kembali datang. Pohon yang berada di samping proyek pun roboh. Lalu, tampak gumpalan awan hitam memayungi kami, seakan ingin menumpahkan apa yang ada di dalamnya. Keadaan yang begitu mencekam ini membuat siapapun ketakutan. Ditambah suara petir yang menggelegar, membuat rasa kaget juga takut yang bertambah. Seseorang dari kami bahkan sampai pingsan karena saking takutnya dengan keadaan ini. Tak henti-hentinya lafaz istighfar ku ucapkan. Namun seakan tidak peduli, suasana sore menjelang maghrib ini semakin mencekam. Tanpa diduga, dua pekerjaku tiba-tiba duduk bersimpu di hadapanku. Aku yang merasa bingung lantas menyuruh mereka untuk bangun. Tanpa didengar, mereka tetap duduk bersimpu dan menangis sesenggukan. "Pak, maafkan kesalahan kami, Pak," ucap seorang pekerjaku yang bernama Slamet. "Kami hilaf, Pak," sambung Trimo, pekerjaku yang satunya lagi. Semua yang berada di tempat bingung atas apa yang dilakukan dua orang ini. Tapi bagiku juga orang yang mengetahuinya sudah sangat geram pada dua orang ini. Aku pun lantas menyuruh mereka untuk mengakui semua kesalahan mereka pada orang banyak. Dengan takut-takut dua orang itu menceritakan semua kesalahan yang diperbuat. Sontak saja mereka yang berada di tempat ini marah dan sangat ingin menghakimi dua orang ini. Mbak Mosar akhirnya meminta dua pekerjaku yang berbuat salah itu untuk meminta maaf pada penghuni proyek ini. Setelah dua pekerjaku yang ceroboh itu meminta maaf dengan bantuan Mbak Mosar, angin yang semula pekat dan ingin menerbangkan kami akhirnya mulai reda. Alhamdulillah, lafaz yang keluar dari setiap mulut kami. Karena sudah memasuki waktu maghrib, kami pun melaksanakan 3 rakaat petang ini dahulu. Dan setelah semuanya selesai menjalankan ibadah maghrib, ritual sajian pun kami teruskan. Ritual sajian pun telah dilaksanakan, dengan harapan semoga lantaran ritual ini dapat melancarkan proyek pembangunan jalur penyelamat tanpa hambatan apapun. Waktu berlalu, tanpa dirasa pembangunan proyek ini telah rampung. Tepatnya esok hari, aku beserta orang penting, yakni pengurus desa setempat, akan merayakan selamatan dibukanya jalur penyelamat yang kubangun kemarin. Badan dan otakku meminta untuk diistirahatkan malam ini setelah merenungkan di balik kaca jendela kamarku tentang peristiwa demi peristiwa yang membuat lelah jiwa dan raga ini. Kejadian yang mengerikan pun seperti kecelakaan yang terus saja terjadi, bahkan sampai adanya korban jiwa, membuatku berpikir bahwa di dunia tempat kita bernafas, kita selalu bersinggungan dengan mereka yang tak terlihat. Esok pun tiba. Aku beserta keluargaku mendatangi proyek yang telah rampung dikerjakan ini. Kulihat Asrul dan Kodam juga datang menghadiri acara ini, meski keadaan mereka masih kacau dengan dipapa pula. Mereka berdua lantas meminta maaf padaku, dan aku sebagai atasan mereka tidak ada hak untuk tidak memaafkan kesalahan mereka. Kulihat makhluk mengerikan yang beberapa waktu lalu sering menghampiri mimpi malamku. Tidak ada raut mengerikan yang ia tampakkan. Bagai angin yang berlalu, makhluk penghuni tempat ini hilang dengan sendirinya. Tak terasa senyumku mengembang. Aku berharap dengan adanya kejadian yang terjadi kemarin dapat menjadi tolak ukur untukku dalam menjalankan proyek selanjutnya. Mereka selalu ada tanpa kita tahu keberadaannya. Mereka selalu melihat tanpa kita melihat bagaimana mereka. Tanpa kita sadari,
Di setiap lajur kehidupan mereka selalu mengawasi. Kehidupan ini penuh dengan misteri. Tidak ada yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui mereka. Selalu bersikap layaknya manusia bermoral, yang menghormati tanpa diminta, yang menyayangi tanpa adanya syarat, dan yang menghargai walau tak dapat dilihat. Itulah akhir cerita yang berjudul Jangan Usik Kediamanku, yang ditulis oleh Reni Sukesti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.